warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basuki dari NIM 4.112 dari kelas C. Kali ini saya akan membahas materi tentang sistem gerak pada hewan dan manusia dalam mata kuliah Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan. Baik, langsung saja pada materinya. Konsep Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan. Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan adalah suatu pola pembelajaran yang menyangkut pengalaman manusia, isu-isu sosial, teknologi, dan masyarakat serta dampaknya terhadap lingkungan, sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata melalui pendekatan STM ini. Siswa dibuat secara langsung untuk mempelajari topik yang akan dipelajari. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan STM ini, siswa dapat merasakan secara nyata masalah-masalah yang terjadi di lingkungan dan masyarakat sekitar, serta dapat memecahkan masalah-masalah tersebut melalui suatu proses pembelajaran sehingga membuat pembelajaran lebih bermanfaat. Materi pada pokok pembahasan sistem gerak makhluk itu yaitu ada A. Pengertian gerak, dan B. Gerak hewan dan manusia. Gerak benda dalam IPA, gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik berupa kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Baik, sistem gerak pada hewan dan manusia terbagi atas dua, yaitu aktif dan pasif. Satu, sistem gerak aktif, yaitu terdiri dari otot rangka atau otot turis yang bekerja berdasarkan kesadaran. Otot dianggap sebagai sistem gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga menyesuaikan pergerakan pada rangka. Otot sendiri memiliki sifat elastis, artinya alat gerak tubuh ini dapat berrelaksasi atau kembali ke bentuk semula setelah mengalami kontraksi. Sistem gerak pasif, yaitu artinya alat gerak tubuh yang termasuk dalam kelompok sistem pergerakan ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya seperti tulang yang memerlukan bantuan otot untuk bisa bergerak. Tulang-tulang tersebut menyusun rangka yang terhubung karena adanya kesendian, seperti contoh pada gambar di bawah ini. Sistem gerak pada manusia. Bagian penting dalam gerak manusia yaitu satu, rangka. Dalam rangka terbagi menjadi membran tulang atau periosteum, 2 tulang spons, 3 tulang kompak, 4 tulang rongga sentung, dan 5 tulang rawan atau kartilago. Untuk bagian otot sendiri yaitu ada otot halus dan otot skeletal. Untuk sendinya itu sendiri yaitu ada terbagi menjadi 3, yaitu sendi fibrosa, sendi cartilaginous, dan sendi sinovial. Untuk sistem gerak pada hewan yaitu sistem gerak berikut sistem gerak pada hewan dalam air, udara, dan darat. Satu, gerak hewan dalam air seperti gambar ini. Dia memiliki jari-jari, jari-jari rawan, jari-jari sirip, dan jari-jari sirip ekor. Selanjutnya gerak hewan di udara. Untuk gerak hewan di udara saya mengambil burung merpati. Ciri-ciri pergerakannya yaitu dia ada tengkorak, rongga mata, rahang, tulang leher, tulang paha, sayap, dan radius. Untuk hewan darat sendiri, saya mengambil contoh pada kanguru. Untuk kanguru, dia memiliki tengkorak juga, dia memiliki cakar, tulang leher kering, tulang punggung, dan tulang bengkak. Hubungan
sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan dalam pokok pembahasan ini yaitu sains yaitu siswa, masyarakat, lingkungan sosial, dan teknologi mereka yaitu lingkungan buatan manusia. Hubungan antara sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan yaitu sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik antara dua arah yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara sains dengan masyarakat adalah produk-produk sains memberi kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, sains dan teknologi dapat digunakan untuk menyatukan kualitas lingkungan. Hubungan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan dengan fokus pada sistem gerak makhluk hidup di sekitar kita yaitu konsep gerak manusia seperti gerak aktif dan pasif. Dari konsep sains mengenai gerak tersebut dapat dihasilkan teknologi seperti hiu dan teknologi pesawat atau roket dan alat perekat, kupu-kupu dan layar bebas silau dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya kepada masyarakat yaitu dengan adanya teknologi hasil pemikiran sains ini dengan prinsip gerak makhluk hidup dapat membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari atau juga bisa membuat sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan hubungan dan lingkungan yaitu sains dapat memberikan pemahaman tentang pemanfaatan lingkungan seperti pada pembahasan gerak dapat dimanfaatkan karena adanya pemikiran sains. Selain itu, teknologi yang dihasilkan oleh pemikiran sains juga dapat memberikan dampak pada lingkungan. Pendekatan empirik pada pokok pembahasan sistem gerak makhluk hidup yaitu A. Pengertian pendekatan empirik. Pendekatan empirik sendiri merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, atau mengumpulkan dan menganalisis data dan menarik kesimpulan. Jadi dalam model empirik ini siswa dapat terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan dosen. Dengan demikian, siswa akan terbiasa bersikap seperti para ilmuwan sains yaitu teliti, tekun atau ulet, objektif dan jujur, kreatif dan menghormati pendapat orang lain. Pendekatan empirik pada pokok pembahasan gerak di sekitar kita. Pendekatan empirik pada pokok pembahasan tersebut adalah siswa akan diminta untuk mengerti kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan gerak manusia dan hewan. Misalnya, siswa diminta untuk mengamati kegiatan berjalan. Nah, kegiatan berjalan itu seperti gambar ini ya. Kegiatan yang berhubungan dengan misalnya siswa diminta untuk mengamati kegiatan berjalan, berlari, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sistem gerak. Untuk gambar mengamatinya, untuk sistem ini tadi untuk berjalan dan ini untuk berlari. Nah, kemudian guru mengajukan pertanyaan mengenai kegiatan tersebut seperti apakah dengan berjalan itu termasuk gerak, apakah berlari juga termasuk dalam sistem gerak. Nah, kemudian guru dapat mengarahkan siswa untuk melakukan percobaan mengenai berjalan dan berlari. Dengan demikian, siswa dapat menemukan dengan sendirinya konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.